Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana aplikasi dari SPT unifikasi. Nah, unifikasi sendiri diatur dengan Per 23 PJ tahun 2020 mengenai bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan bagaimana penyampaian SPT PPH unifikasi. Kemudian jika kita melihat di sini tentunya ada kewajiban pemotongan atau pemungutan PPH. Nah, bagi yang sudah melaksanakan pemotongan dengan baik dan benar melalui PPH pasal 23 e-Bootpot, nah, update terbarunya ini kita harus berpindah dari e-Bootpot PPH 23/26 menjadi PPH unifikasi. Nah, ada kewajiban pemotongan atau pemungutan PPH di mana kita wajib membuat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dan menyerahkan bukti pemotongan atau pemungutannya kepada pihak yang dipotong. Nah, prinsipnya sama seperti e-Bootpot di mana kita harus melakukan pemotongan ya ataupun kita dipungut nih. Nah, yang kedua kita perlu yang namanya menyetorkan PPH yang telah dipotong, dipungut atau disetor sendiri. Kemudian melaporkan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi menggunakan SPT masa PPH unifikasi berserta lampirannya paling lambat tanggal 20. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. PPH kita wajib menyetorkan sebelum tanggal 10 dan kita melaporkannya sebelum tanggal 20. Nah, mungkin ini perbedaannya adalah bagaimana cara kita melaporkannya. Nah, bagi yang sudah melakukan pemotongan menggunakan e-Bootpot, nah paling lambat ini bulan April tahun 2022, nah ini sudah beralih nih ke unifikasi dan ini akan serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, bagi pihak yang dipotong atau dipungut tentunya diwajibkan memberikan informasi identitas kepada pemotong ataupun pemungut PPH. Nah, apa aja sih identitasnya? Nah, kalau kita lihat di sini ada NPWP, kemudian bagi yang tidak memiliki NPWP tentunya harus mencantumkan NIK atau nomor induk kependudukan bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Kemudian ada Tax Identification Number atau TIN ya, ini bagi WP luar negeri. Nah, kemudian tanda terima SKD WP luar negeri bagi yang menerapkan P3B. Nah, P3B itu apa? Nama lainnya penghindaran pajak berganda. Jadi ini seperti tax treaty, jadi perjanjian antar dua negara. Kemudian ketika kita melihat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi, nah ini apa aja nih terdirinya? Nah, kita mesti lihat ada dua. Yang pertama bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Nah, ini nanti ada formatnya standar, kemudian dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan unifikasi. Nah, bukti pemotongan unifikasi sendiri, kita lihat di sini ada dokumen elektronik yang dibuat dan disampaikan melalui aplikasi e-Bootpot unifikasi. Nah, jadi perbedaannya hanya bagaimana ini adalah gabungan dari beberapa PPH yang dijadikan satu untuk pelaporan. Nah, pada prinsipnya kita melihat tentunya harus ada kriteria nih atau pemotong atau pemungut PPH. Nah, SPT masa PPH unifikasi tentunya berbentuk dokumen elektronik. Nah, mirip ya kayak e-Bootpot. Jadi nanti kalau kita bikin, nah prinsipnya sama ya. Nanti kita input NPWP, kemudian tentunya ada nomor invoice ataupun faktur pajak, kemudian bagaimana ketika kita sudah menginput itu semua, kita capture data supplier kita, misalkan kita pakai jasa ya. Nah, nanti kita masukkan NPWP-nya, kemudian nomor invoice-nya, kemudian tanggal invoice-nya. Nah, jenis transaksinya apa? Ya, dia jasa. Nah, kalau dia jasa berarti masuk ke PPH 23. Kalau dia menggunakan jasa luar negeri berarti dia pakainya PPH pasal 26. Nah, prinsipnya sama. Kita menggunakan tanggal transaksi tersebut atau tanggal invoice tersebut pada bulan di mana kita melakukan pemotongan. Nah, dalam e-Bootpot unifikasi tentunya kita akan melihat dalam pengenaan PPH-nya. Nah, di sini ada
pasal 4 ayat 2 nih. Nah, kabar baiknya adalah pasal 4 ayat 2 yang semula kita upload di CSV-nya e-filing. Nah, nantinya ini akan beralih ke unifikasi untuk PPh 4 ayat 2. Kemudian secara elektronik kita menyampaikan nanti ya, ini terdiri dari beberapa gabungan PPh ya. Nah, jadi pada saat kita upload, nah tentunya kan kita bayar dulu nih. Nah, bukti bayarnya kita upload, kita posting. Nah, kemudian nanti pada saat kita mau melaporkan SPT ini, tentunya memerlukan yang namanya dokumen sertifikat elektronik sebagai pengganti tanda tangan basah ya. Jadi nanti tentunya wajib pajak perlu menggunakan sertifikat elektronik untuk melaporkan SPT unifikasi. Ya, tentunya masih banyak lagi hal-hal teknis yang tentunya Anda perlu disupervisi oleh konsultan pajak bagaimana Anda melakukan pemotongan ataupun pemungutan PPh. Nah, tentunya dengan unifikasi di sini ini adalah gabungan dari PPh yang terdiri dari beberapa PPh yang dilaporkan melalui aplikasi e-Butpot unifikasi. Pada prinsipnya e-Butpot ini menggunakan aplikasi yang sudah ada dalam DJP online. Nah, ini adalah tools terbaru dari DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana Anda melakukan pemotongan ataupun pemungutan beberapa PPh yang dijadikan satu, namun tetap bagaimana kita mengklasifikasikan setiap transaksi tersebut sesuai dengan objek pajaknya. Oke, stay tune terus di channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share. Dan jangan lupa untuk kita sama-sama mengupdate perpajakan kita terhitung sejak tahun 2022 bagaimana kita mengaplikasikan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan serta Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa setiap update tentunya akan berdampak bagaimana Anda melakukan pelaporan. Dengan Anda menggunakan konsultan pajak, tentunya Anda akan disupervisi, diarahkan, dan diberitahukan update terbaru terkait dengan Undang-Undang Peraturan Perpajakan. Terima kasih.